Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Halo, selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan melalui acara pujian dan renungan. Kiranya jemaat Tuhan boleh semakin dikuatkan, semakin bersukacita, dan semakin dipulihkan juga oleh Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga tetap setia, tetap mendoakan program ini. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Selamat malam saudara terkasih, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh kembali belajar tentang firman-Mu. Kami boleh kembali mengetahui akan isi hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, pembacaan firman, kebenaran firman akan disampaikan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memampukan, memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti apa yang Tuhan perkatakan buat kami melalui firman malam hari ini. Tuhan yang menolong, tidak hanya kami mengerti, tapi terutama kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk hamba sendiri. Biarlah Tuhan urapi mulut bibir hamba, hati hamba. Biarlah apa yang hamba perkatakan itu semua berasal daripada Tuhan dan Tuhan sendiri yang berbicara. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara terkasih? Puji Tuhan, saya percaya bahwa semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan bersuka cita, karena Tuhan yang baik yang selalu memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Renungan kita malam hari ini saya sudah menyiapkan judul, yaitu berjudul Semangat yang Patah. Ya, kalau melihat kalimat semangat yang patah, pasti saudara teringat dengan kalimat dari firman Tuhan, yaitu Amsal 11 ayat 22 maksud saya. Di situ dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Tetapi atau namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul? Ya. Apa sih arti semangat? Semangat saya lihat di dalam kamus artinya adalah giat, bergairah, penuh kegembiraan, ya, penuh kekuatan, berjuang, nafsu untuk bekerja, bertenaga. Nah, itu arti semangat. Itu semua mencakup semuanya ada di dalam semangat tersebut, ya. Nah, dalam kehidupan kita memang harus, kita perlu bersemangat dalam melakukan apapun juga. Mengapa? Ternyata kalau semangat itu berpengaruh kepada pekerjaan kita, ya. Semangat juga atau semangat kerja mampu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Memang saya bisa melihat ya, kalau kita misalnya tidak semangat di dalam melakukan kegiatan, biasanya dampaknya apa? Pekerjaan tidak maksimal. Lalu pekerjaan mungkin tidak akan selesai karena kita tidak semangat melakukan pekerjaannya. Jadi dikatakan di sini, mengapa kita perlu semangat? Karena dengan semangat mampu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, puji Tuhan. Nah, dalam hal apa saja kita perlu semangat, saudara-saudara yang terkasih? Ternyata banyak sekali. Kita perlu semangat dalam hal belajar, dalam hal melakukan pekerjaan, dalam hal melakukan pelayanan, dalam hal kita ingin sembuh. Seseorang yang sakit kalau tidak ada semangat ingin sembuh, ya sakitnya akan lama. Dia harus punya semangat. Coba kalau kita pergi ke rumah sakit ya. Saya pernah dulu waktu di opname saya sakit, lalu ada orang-orang datang membesuk saya, lalu kita bersenda gurau, saya tertawa. Akhirnya ada suatu timbul kegembiraan, sukacita, semangat, dan akhirnya memang saya di dalam hati saya punya keyakinan saya ingin sembuh, dan memang akhirnya jadi cepat sembuh, puji Tuhan, ya. Nah, tetapi ada yang membuat orang-orang tidak bersemangat. Ada yang membuat orang-orang menjadi patah semangatnya. Apa yang membuat mereka patah semangat? Apa membuat kita menjadi patah semangat? Ada beberapa hal di sini saudara terkasih, yaitu kekhawatiran, kecemasan, ketidakmampuan, ketakutan, kesulitan, merasa ada tantangan ketika kita akan melakukan sesuatu. Aduh, rasanya saya tidak mampu, rasanya nanti wah nggak mungkin deh, pasti saya akan gagal. Aduh, kayaknya sepertinya susah sekali. Nah, itu tantangan-tantangan, beberapa hal
yang membuat kita mematahkan semangat kita. Nah, malam hari ini mari kita akan buka Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Oh maaf, sebelumnya kita buka dulu Keluaran 3 ayat 7 sampai 11. Keluaran 3 ayat 7 sampai 11. Ini tentang Musa berbicara, Tuhan berbicara atau Allah berbicara dengan Musa, ya. Kita akan baca bersama-sama. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, kepada Allah. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Perhatikan ayat yang ke-10. Jadi sekarang, nah Allah berbicara kepada Musa. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau, hai Musa, begitu ya. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Setelah Allah berkata begitu, apakah Musa mengatakan, ya aku siap Allah, ya aku akan melakukannya Allah? Apakah Musa berkata begitu, menjawab begitu? Kita lihat ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mengapa saudara Musa mengatakan begitu? Karena di sini kita melihat bahwa Musa merasa takut. Dia tahu bahwa Firaun itu adalah raja yang hebat. Dia tahu bahwa Firaun itu memiliki tentara-tentara yang hebat semuanya. Firaun itu adalah raja yang sangat berkuasa. Dia takut. Dia merasa tidak mampu. Dia sudah memandang ke arah jauh ya. Aku sepertinya tidak mampu. Sehingga itu yang membuat dia tidak semangat, mematahkan semangatnya. Ya, coba kita lanjutkan lagi Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi kita akan memetik beberapa ayat dari sini. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 kita akan lanjutkan. Lalu, sebelumnya ketika Musa setelah berkata begitu, aku tidak mampu, ya istilahnya begitu ya. Aku mengutus yang dikatakan, tetapi Musa berkata, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir, di ayat ke-11 begitu ya. Nah, tetapi Allah menjawab di ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Itu jawaban Allah kepada Musa ketika Musa merasa dia tidak sanggup. Mengapa dia harus diutus Allah untuk bertemu dengan Raja Firaun. Tapi kita buka Keluaran 4, kita lanjutkan ya. Keluaran 4 ayat ke-1. Lalu Musa pun berkata lagi begini. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Oke, saya berhenti dulu di situ ya. Lalu Saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Ya, saudara yang terkasih, memang Musa melakukan itu karena ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, dia sudah memandang ke depan. Yang dia takutkan orang-orang Israel tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengutus dia untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Nah, tetapi apa yang Allah lakukan? Ternyata ketika Tuhan akan mengutus kita, siapapun juga,
Tuhan sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, segalanya dengan sempurna. Perhatikan di ayat selanjutnya ya. Nah, ketika Musa Tuhan utus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata Tuhan sudah siapkan. Ada 3 mujizat yang Tuhan sudah siapkan. Nanti saudara baca ya di ayat kedua, ketiga, keempat di Keluaran keempat ini. Tuhan sudah siapkan 3 mujizat. Yang pertama, ketika Musa memegang tongkat kan, nah tongkat itu dilempar berubah menjadi ular. Lalu yang kedua, mujizat yang kedua, tangan Musa dimasukkan ke jubahnya, ketika dikeluarkan tangan Musa berubah menjadi apa? Terkena penyakit kusta. Lalu yang ketiga, ketika air diambil dari sungai Nil lalu ditumpahkan ke tanah yang kering, maka air itu berubah menjadi darah. Mengapa Tuhan lakukan itu? Menyiapkan mujizat-mujizat itu dan memberikan kepada Musa. Karena di sini dikatakan, yuk Keluaran 4 ayat ke-5, ya kita sama-sama membaca. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ya, bahwa mujizat-mujizat ini supaya ini menjadi jaminan bahwa Allah memang sudah berbicara kepada Musa. Jadi supaya orang-orang Israel percaya kepada apa yang disampaikan oleh Musa. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih, setelah mujizat itu diberikan ya, yang sudah disiapkan oleh Tuhan? Lalu Musa kembali berbicara di sini. Mari kita buka ayat yang ke-10. Di sini, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa berkata begitu. Dia masih mengelak ya. Disuruh oleh Tuhan, dia masih tetap mengelak. Dia, aku pokoknya tidak mampu deh. Dia merasa tidak mampu. Tapi di ayat ke-11 dikatakan apa oleh Tuhan? Siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang bisa membuat orang bisu? Siapa yang bisa membuat orang buta dan tuli? Hanya aku, Tuhan. Jadi artinya di sini bahwa nih bumi ini beserta isinya aku yang berkuasa. Itu maksudnya yang diperkatakan oleh Tuhan. Jadi kamu tidak usah takut. Ya, artinya begitu. Tetapi lalu dikatakan di ayat ke-12, oleh sebab itu pergilah. Oleh sebab itu pergilah, akunya besar berarti Tuhan, akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya? Karena dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk berbicara. Aku berat mulut dan berat lidah, situ katakannya di ayat ke-10 itu, aku tidak mampu. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Musa kembali di ayat ke-13? Tetapi Musa berkata, kita sama-sama, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Wah, di situ Tuhan menjadi murka. Beberapa kali Musa mengelak. Musa tidak mau apa yang disampaikan oleh Tuhan, tidak mau melakukan karena rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ya, Allah pun murka. Nah, maka di sini dikatakan di ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Ya, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Wah, itu kehebatan Tuhan. Ketika Tuhan akan mengutus kita, Tuhan sudah siapkan dengan baiknya. Betul, tadi 3 mujizat Tuhan sudah siapkan supaya orang-orang bisa melihat. Ketika orang-orang Israel kalau tidak percaya, dia tinggal tunjukkan mujizat Tuhan. Ya, lalu ketika mengatakan bahwa Musa tidak sanggup untuk berkata-kata, dia sudah siapkan Harun, kakaknya Musa sendiri, yang pandai berbicara. Nah, saudara terkasih, di sini
kita bisa melihat pembelajaran dari firman malam hari ini ya. Memang seperti yang saya katakan tadi bahwa apa yang dapat membuat orang-orang tidak semangat atau patah semangat itu tadi kekhawatiran. Ya, Musa mengalami kekhawatiran. Dia mampu tidak ya melakukan apa yang akan terjadi nanti ketika saya akan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Kecemasan, ketidakmampuan, merasa dia tidak mampu. Aduh, bagaimana aku tidak bisa bicara? Aduh, bagaimana aku bisa berhadapan dengan raja yang hebat, Raja Firaun? Nah, ketakutan. Aduh, bagaimana kalau aku bicara nanti aku mungkin ya saya bisa mendeskripsikannya begitu. Kalau saya bicara nanti saya apakah akan dibunuh oleh Firaun, begitu ya? Lalu kesulitan, dia sudah memandang ke situ. Lalu tantangan yang akan dihadapi, dia sudah memandang sampai ke sana sehingga dia tidak semangat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, saudara terkasih, malam hari kita belajar begini ya. Bagaimana mungkin dalam kehidupan kita kadang kita juga ya bukan kadang seringkali kita juga berhadapan dengan hal itu. Kita tidak semangat karena kita melakukan berbagai hal. Apalagi misalnya begini ya, kita punya proyek. Wah, kita sudah memikirkan bahwa proyek tersebut akan goal, ternyata tidak goal. Itu kan membuat kita, pada tadinya kita sudah semangat melakukan pekerjaan tersebut, tidak goal. Akhirnya kita jadi apa? Down kan? Nah, ketika kita akan melakukan lagi pekerjaan tersebut, semangat kita tuh berbeda dengan semangat yang awal. Karena kita sudah memikirkan, aduh bagaimana kalau nanti terjadi kegagalan lagi. Nah, saat ini dengan masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang mungkin sedang patah semangat. Karena apa? Mungkin di tahun ini mereka ada sesuatu yang sudah mereka planningkan, akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat hebat, sangat spektakuler, berkat yang berlimpah, tetapi ternyata di luar dugaan. COVID-19 terjadi, apa yang mereka angan-angankan gagal. Begitu. Akhirnya mereka menjadi patah semangat. Nah, patah semangat membuat orang menjadi berpikir, lesu, loyo, dan akhirnya lama-kelamaan itu bisa jadi sakit. Betul? Karena banyak hal yang perlu dipikirkan. Ya, contoh dalam pelayanan juga ada yang begini, saudara. Ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani, tiba-tiba kita misalnya, kita misalnya kehilangan saudara kita yang kita kasihi, suami kita atau istri kita atau anak kita. Akhirnya setelah mengalami kesedihan itu kita memang menangis ya. Memang saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh menangis ketika kita mengalami sedih, karena kita kan memiliki perasaan, tentu bisa saja menangis atau bersedih. Nah, akhirnya dia bersedih karena mengalami kehilangan. Akhirnya tadinya dia biasa melayani, tidak melayani ya. Dia biasa rajin ke gereja, mungkin jadi tidak rajin ke gereja. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu tidak rajin ke gereja lagi? Kenapa kamu jadi tidak mau melayani? Aduh, rasanya saya tidak mampu. Setelah suami saya atau istri saya tidak ada, saya jadi ada sesuatu yang kosong. Saya tadi tidak semangat. Nah itu tidak baik kan? Mau sampai kapan kita berlarut-larut dalam kesedihan? Sementara hari atau waktu terus berjalan. Ya. Nah, di sini bagaimana saya sudah siapkan bagaimana cara melawan semangat yang patah. Cara melawan ketika kita mengalami patah semangat. Apa? Ada 3 yang sudah saya siapkan. 1, optimisme positif. Optimis yang positif, ya. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita punya optimis. Ketika kita melakukan apapun juga, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin, saudara. Kita lihat Mazmur 68 ayat 36. Mazmur 68 ayat 36. Baik. Kita baca. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya.
Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa bahwa semangat kita patah, ingat firman ini. Dia mengaruniakan kekuatan dan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya, kepada kita. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita harus punya iman. Iman juga, kita punya iman. Meyakini bahwa Dia selalu bersama-sama kita di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Oh haleluya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita baik. Jadi yang pertama adalah kita memiliki optimisme yang positif. Lalu yang kedua, jangan takut. Nah, ya. Setiap orang punya rasa takut. Saya juga kadang-kadang suka takut. Ya, kita masih manusia, masih hidup dalam kedagingan, kita kadang-kadang suka takut. Tapi bersyukur firman Tuhan mengatakan, banyak sekali di dalam firman Tuhan kata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Tuhan selalu berserta dengan kita. Ketika kita akan melakukan apapun juga, supaya kita tidak takut, saudara terkasih, doa dulu kepada Tuhan. Sampaikan dulu apa yang akan kita lakukan. Akhirnya kita punya keberanian, kita punya semangat di dalam melakukan hal yang apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Jangan takut, kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Mari, Yesaya 41 ayat ke-10. Sudah terkasih? Baik, dikatakan di sini 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, menyertai saya, puji Tuhan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahwa akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Oh haleluya. Yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Sekali lagi ya, ini firman yang sangat indah sekali. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Dengan kondisi saat ini cocok sekali buat kita firman ini. Ya, ayat ini. Banyak orang sedang takut, banyak orang sedang khawatir, kecemasan saat-saat ini. Ini jangan takut. Dia memegang dengan tangan kanannya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Yang kedua, jangan takut. Dan yang ketiga adalah jangan berkeluh kesah. Atau jangan bersungut-sungut. Nah, seringkali dalam ketidakmampuan kita, ketika kita tidak semangat seringkali memang jadi munculnya apa? Keluh kesah, bersungut-sungut. Jadi muncul itu semuanya. Yuk kita buka dari Filipi ya. Ayat Filipi 2 ayat ke-14. Mari kita akan buka. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Puji Tuhan. Ya. Nah itu. Jadi saudara terkasih, bagaimana cara melawan semangat yang patah? Saya sudah sampaikan 3 itu. Optimisme positif, jangan takut, lalu jangan bersungut-sungut. Ini menjadi kekuatan buat kita, perenungan buat kita, melewati hari-hari kita. Untuk tetap semangat. Ya, kita ingat lagu hati yang gembira adalah obat. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Memang betul, semangat patah dipikirkan terus, cemas terus, khawatir, ketakutan, lama-kelamaan jadi sakit. Baik, demikian firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi saya juga pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di malam hari ini. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan buat kami. Kami bersyukur di dalam kecemasan kami, di dalam ketidakmampuan kami, di dalam ketika kami mungkin semangat kami patah.
Tuhan sudah ingatkan kepada kami untuk kami tidak takut, untuk kami memiliki optimis yang positif, untuk kami tidak berkeluh kesah, sebab Tuhan selalu bersama-sama kami dan siap menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kami. Biarlah hari-hari ke depan kami ingin tetap semangat untuk selalu melakukan apapun juga bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saat ini pemerintah menerapkan peraturan new normal. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, untuk selalu cuci tangan, terus jaga kesehatan, social distancing, dan yang terakhir jangan lupa terus berdoa. Karena Tuhan yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Nyatakan